kita satu dalam doa sekali lagi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan dan kami agungkan kepadamu. Kami juga bersyukur Tuhan boleh mendengar doa kami, melayakkan kami, menghapus segala dosa dan menyucikan kami. Dan kami bersyukur sebentar kami akan mendengar akan sabdamu. Ya Tuhan boleh memberkati setiap kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh ya Tuhan dengan hati yang lembut. Kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan terlebih lagi ya Tuhan, Roh Kudus dorong kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, kami serahkan untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati setiap kami yang mendengar dan juga hamba-Mu yang berbicara. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom saudara-saudara, apa kabarnya? Ya, kita bersyukur untuk pagi hari ini. Kita akan melihat bagian firman Tuhan dari Wahyu pasal yang pertama, ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan buat setiap kita, Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-20. Dikatakan, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, dan oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat tuliskanlah ke dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan 7 kaki dian emas itu. 7 bintang itu ialah malaikat 7 jemaat, dan 7 kaki dian itu ialah 7 jemaat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan juga melakukannya di dalam keseharian kita. Nah, saudara-saudara terkasih, hari ini saya beri tema khotbah pada pagi hari ini yaitu kepenuhan Roh Kudus. Bagaimana peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Dan kita lihat dari pembacaan tadi dikatakan ada aku dikuasai oleh Roh. Ya, kita melihat konteks di sini berarti Rasul Yohanes pada saat itu sedang dikuasai atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, konteksnya pada saat itu Rasul Yohanes dibuang di Pulau Patmos, saudara-saudara, karena ketika kekristenan mulai berkembang, terjadi penganiayaan oleh pemerintahan Romawi, terjadi penganiayaan di sana-sini karena mereka sedang menyebarkan kekristenan, terjadi penganiayaan yang cukup hebat secara masif, secara sistematis. Dan orang-orang mulai berpikir mungkin pada saat itu termasuk Rasul Yohanes, kalau demikian Roh Kudus yang waktu itu pernah hadir di peristiwa Pentakosta
di mana dampaknya dan di mana pengaruhnya. Kenapa terjadi seperti ini? Bagaimana peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita hari ini? Bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Nah, saudara-saudara, saya ingin terlebih dulu untuk memberikan pengantar singkat mengenai kitab Wahyu sebelum kita nanti melihat dan mengartikan untuk kata-kata dan arti daripada bahasa-bahasa simbol yang tadi kita baca tadi. Saudara, kitab Wahyu itu banyak berisikan dengan kata-kata dan simbol-simbol yang berisikan penglihatan. Nah, sebelum kitab suci lengkap untuk ditulis, saudara, maka ini sebenarnya adalah hal yang biasa kadang-kadang Tuhan pakai untuk mengungkapkan divine secret. Ada rahasia ilahi dengan simbol-simbol ini. Nah, di dalam kitab Wahyu misalnya ada naga merah yang besar. Kemudian berkepala 7, bertanduk 10. Lalu kemudian ada binatang serupa macan tutul, berkepala 7, bertanduk 10. Ada kerajaan 1000 tahun, 7 sangkakala, 7 malaikat. Nah, kalau kita mengartikan ini secara literal atau harafiah, maka kita akan mendapatkan arti yang kurang tepat, saudara-saudara. Jadi ketika kita melihat sebuah binatang dengan keanehan-keanehan yang kita melihatnya itu tidak biasa, kita jarang bertemu dengan binatang-binatang pada hari ini, saudara, maka kita harus melihat ini adalah sebuah simbol dan tidak benar-benar bertemu secara fisik. Rasul Yohanes hanya melihat dalam penglihatan. Namun binatang-binatang dan bahasa-bahasa simbol ini, angka-angka ini punya makna simbolis. Itu ketika kita melihat kitab Wahyu. Nah, misalnya di dalam contoh lain di Alkitab seringkali kita juga tertuju pada kisah di mana Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul ketika dia amat sangat lapar, lalu kemudian dapat penglihatan. Saudara ingat ya kisah ini, lalu ada binatang-binatang haram itu loh yang berkaki 4, lalu kemudian firman Tuhan berkata bahwa makan itu ya binatang-binatang yang haram itu, sembelih dan makanlah. Nah, kemudian Rasul Petrus itu sangat jijik sekali dan sebelumnya dia tidak pernah makan makanan haram itu. Nah, saudara-saudara, kemudian apa yang terjadi di situ? Apakah Rasul Petrus itu benar-benar berjumpa dengan binatang haram itu? Lalu kemudian dia menyembelih dan makan? Jawabannya tidak. Ya, jadi ini adalah simbol-simbol, lalu kemudian di balik peristiwa penglihatan itu muncullah pesan. Nah, pesannya apa? Pada konteks itu Rasul Petrus itu diminta untuk berjumpa dengan Cornelius. Kenapa? Karena ingin memberitakan Injil keselamatan. Jadi pesannya adalah bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak bisa dinyatakan haram oleh manusia. Lalu kemudian Rasul Petrus menjumpai Cornelius, memberitakan Injil keselamatan, Cornelius dan seisi rumahnya, seluruh keluarganya percaya. Nah, ini maksudnya ketika kita melihat bahasa-bahasa simbol di dalam kitab Wahyu. Nah, mungkin saudara-saudara juga kemudian bertanya lagi, kalau demikian mengapa sih harus repot-repot menggunakan bahasa simbol? Akhirnya kita menjadi sulit untuk mengerti akan bagian-bagian tertentu di dalam firman Tuhan. Alasan yang pertama, saudara-saudara, simbolisme itu menjadi salah satu cara dalam menyatakan kebenaran. Jadi sebenarnya sah-sah saja karena ini memang salah satu cara untuk menyatakan kebenaran. Seorang berkata bahwa a picture is worth 1,000 words. Jadi dengan gambar, orang langsung bisa menangkap ada banyak sekali maknanya, kira-kira seperti itu, ketimbang hanya dengan kata-kata. Untuk lebih jelas, saudara-saudara, kita mungkin bisa melihat beberapa gambar di layar berikut ini. Yang pertama adalah gambar binatang yang beruang dan landak. Nah, saudara bisa langsung menangkap. Mungkin ini yang beruang ya menandakan ada negara yang cukup hebat, Rusia. Nah, udah langsung dikasih nama, berarti saudara langsung nangkap ya. Ini dalam kondisi perang Rusia dan
Ukraina. Dan itu binatang yang kecil itu jangan macam-macam ya. Jangan macam-macam dengan binatang yang kecil ya, kecil-kecil ini cabai rawit lah kira-kira begitu. Jadi ketika kita melihat gambar ini, kita langsung menangkap, oh ini maksudnya adalah ini sebenarnya cukup kuat dan tidak bisa disepelekan binatang yang kecil ini, dan itu menunjukkan negara Ukraina. Saudara bisa langsung tahu dan senyum-senyum karena apa? Ya ini negara dua adik kuasa yang bersaing gitu ya. Dulu ya bukan siapa-siapa, sekarang menjadi siapa-siapa, kira-kira begitu. Ya adu sama-sama kuat, dari benderanya saja kita bisa langsung tahu. Nah ini konteks Jakarta saudara-saudara. Jadi begitu lihat gambar ini kita langsung nangkep, oh iya dulu ada gubernur yang pernah memberantas premanisme, ya memberantas preman-preman, ya dengan jerih payah, ya dengan hati yang tulus. Ya kita tahu bahwa usaha ini tidaklah mudah. Ya. Ini konteks Indonesia, barangkali di luar negeri melihat ini mereka tidak tahu. Mereka sulit sekali untuk menangkap message-nya apa. Lalu kemudian ini konteks luar negeri. Ada yang bisa tebak? Jadi di Amerika begitu, ketika mereka sudah lulus, mahasiswa sudah lulus, rata-rata mereka warga negara Amerika waktu kuliah itu berhutang sama negara. Lalu kemudian setelah mereka sudah lulus, terus seneng begitu kan ya. Wah selfie, jangan salah, itu di belakang sudah ada ular yang mencaplok ya, siap-siap ayo bayar utangmu. Kira-kira begitu saudara ya. Nah kita bingung dengan gambar ini, kenapa? Karena saudara-saudara kita tidak hidup di Amerika, tapi kita hidup di Indonesia. Nah ini maksudnya gambar-gambar yang punya banyak makna tetapi tidak mudah kita mengartikannya karena kita beda konteks, ya kita hidup di negara yang berbeda. Lalu alasan berikutnya saudara-saudara, kenapa harus pakai bahasa simbol? Karena pada saat itu terjadi pemerintahan Romawi yang begitu kejam menganiaya orang-orang Kristen mula-mula. Nah itu sebabnya perlu ada rahasia di mana supaya outsider, dalam arti pemerintahan Romawi itu tidak mengerti, dibuat sengaja untuk tidak mengerti. Kalau sampai mereka mengerti ini justru bahaya. Ini ada rahasia kode-kode yang khusus hanya ditujukan kepada kalangan sendiri. Jadi waktu penerima surat Wahyu 7 gereja maupun juga Rasul Yohanes itu, dia langsung nangkep, dia langsung mengerti apa yang dimaksudkan di sini. Tetapi outsider dalam arti pemerintahan Romawi dibuat sengaja untuk tidak mengerti. Tetapi yang menarik di sini, ketika kita mencoba untuk mengerti, saudara-saudara, itu ternyata bukan juga hal yang sulit, ya. Tetapi kita bisa oleh pertolongan Roh Kudus bisa dibuat untuk mengerti. Asal kita mau belajar dan terus bergumul di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah itu sebabnya kita mencoba untuk mengerti. Dan bahasa simbol di sini bukan gambar-gambar ini, tetapi ini sesuatu yang familiar. Yaitu simbol-simbol di dalam perjanjian lama. Bukan simbol-simbol yang baru. Bukan simbol-simbol yang asing, saudara-saudara. Nah kita asing karena kita bukan dari kalangan orang Yahudi, tetapi orang-orang Yahudi, Kristen Yahudi pada saat itu sangat amat familiar dengan simbol-simbol ini. Nah kalau kita sudah sepakat akan hal ini, mari kita mencoba mengartikan, saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan simbol-simbol yang barusan kita baca tadi. 7 kaki dian dari emas. Saudara dikatakan 7 kaki dian dari emas. Saudara ini artinya adalah ada 7 jemaat, 7 gereja yang punya terang yang bersinar. Yang terus menerus bersinar, tahu dari mana?
Dari perjanjian lama, Keluaran 25:31a dikatakan, haruslah engkau membuat kandil itu kaki lampu yang seperti garpu tala itu, saudara-saudara, dari emas murni. Kemudian Keluaran 25:37, haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu, dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu sehingga diterangi yang di depannya. Ini aturan di dalam pembuatan kemah suci, saudara-saudara. Di mana dalam perjanjian lama kemah suci melambangkan kehadiran akan Allah, tetapi kita tahu dalam perjanjian baru gereja yang bertugas untuk menyinari dunia yang gelap itu. Ini artinya apa? Artinya adalah gereja dan 7 jemaat. Lalu kemudian ada seorang serupa anak manusia. Siapakah yang dimaksud? Anak manusia, saudara langsung menebak, Yesus Kristus. Nah, ini kayaknya tebakannya gampang sekali gitu ya. Cari yang lebih susah sedikit. Saudara langsung menangkap akan hal ini. Tetapi saudara, lebih baik kita pura-pura nggak tahu dulu saudara ya. Sebut saja utusan Allah. Sebut saja utusan Allah. Nah, di dalam Daniel 7 ayat 13 dikatakan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Nah, penyebutan anak manusia ini udah dalam perjanjian lama. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan dibawa ke hadapannya. Ya, ini pasti ada utusan Allah, kita boleh katakan dia Mesias, orang yang sangat luar biasa, pribadi yang sangat luar biasa. Lalu kemudian ada dikatakan jubah panjang sampai kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Artinya apa? Artinya ini menandakan jubah pembesar dan penguasa. Menggambarkan pakaian raja dan imam. Dan anak manusia itu memegang otoritas tertinggi. Dialah raja, dialah juga imam. Lalu kemudian ada kepala dan rambutnya putih. Nah, saudara-saudara, kalau tadi langsung melihat bahwa anak manusia Yesus Kristus, ini rambutnya putih. Begitu ya. Yang selama ini bersama dengan murid-muridnya rambutnya hitam kan, bukan putih. Ya, ini penglihatannya kok sedikit berbeda ya. Rasanya langsung tidak mungkin, langsung Yesus Kristus rambutnya putih. Tetapi di sini rambut putih di sini adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Jadi saudara, rambut putih jangan semi rambut, saudara, ya, menandakan sebuah mahkota kemuliaan begitu ya. Imamat 19 ayat 32. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Jadi menunjukkan bahwa seorang yang rambut putih itu sangat disegani. Ia harus dihormati, ia harus dimuliakan. Dan utusan anak manusia itu rambutnya putih, harus dihormati, harus dimuliakan. Lalu kemudian ada dikatakan matanya bagaikan nyala api. Nah, maksudnya apa mata bagaikan nyala api? Dikatakan di dalam Amsal 16 ayat 30, siapa memejamkan matanya, merencanakan tipu muslihat. Nah, orang yang licik tuh ya matanya suka dipejam, katanya seperti itu ya. Itu menurut kitab Amsal ya, enggak tentu juga, tetapi ini hanya bahasa-bahasa kiasan. Jadi orang yang melotot bahkan sampai merah, nah ini artinya anak manusia itu bisa melihat sampai ke kedalaman hati manusia. Dia akan bisa melihat sampai sedalam-dalamnya rencana yang jahat, rencana yang licik dari hati manusia. Dia bisa melihat dan menghakimi dengan benar dan adil. Dan bahkan bukan hanya itu, kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara dalam perapian. Nah, ini kakinya mengkilap bagaikan tembaga, apa maksudnya? Kaki utusan Allah itu bisa menginjak-injak musuhnya. Nah, kita lihat Mazmur 110 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, bukan hanya itu, saudara-saudara, suaranya bagaikan desau air bah. Yeskiel 43 ayat 2. Sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur dan terdengar suara seperti suara air terjun yang menderu
dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Jadi desau air itu menunjukkan bahwa suara air terjun yang bergemuruh. Tangan kanannya memegang 7 bintang, artinya menunjukkan kuasa, memprotek pemimpin-pemimpin gereja. 7 bintang artinya pemimpin-pemimpin gereja pada saat itu. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dari mulut saudara-saudara keluar ya untuk pedang, saudara. Ini aneh sekali ya penglihatannya ya. Sudah rambut putih, terus dari mulutnya keluar pedang tajam bermata 2, maksudnya apa? Maksudnya adalah firman-Nya berkuasa di dalam penghakiman. Kita lihat 2 Tesalonika 2 ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ya, nggak usah repot-repot pakai pedang, perang begitu ya. Cukup dengan firman-Nya, langsung musuh itu dibinasakan. Masuk akal? Masuk akal. Menciptakan dengan firman, membinasakan juga dengan firman. Kemudian ada wajahnya bersinar-sinar, bagaikan matahari yang sangat terik. Di sini Rasul Yohanes mulai melihat ini benar Yesus. Kenapa? Ingat peristiwa transfigurasi di mana wajah Tuhan Yesus itu seperti matahari yang bersinar. Dia ingat peristiwa di mana dia pernah diajak bersama dengan Petrus, Yakobus, Yohanes pada saat itu untuk melihat transfigurasi Yesus dimuliakan pada saat itu. Lalu berkata bahwa aku adalah yang awal dan yang akhir. Langsung ingat bahwa Yesus pernah berkata bahwa aku adalah. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. 7 perkataan akulah Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya. Ini Yesus. Aku telah mati dan hidup sampai selama-lamanya. Itu Yesus. Bahwa dia telah mati, lalu kemudian bangkit dari kubur, menampakkan diri kepada murid-muridnya, kemudian naik ke surga, bertahta sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus berkuasa atas dunia orang mati. Dan kemenangan itu milik Kristus. In the end, Jesus wins. In the end, Jesus wins. Di mana Yesus yang menjadi pemenang dari segala-galanya. Dan kita bisa melihat di sini bahwa arti daripada perikop ini, Yesus sangat powerful. Kuasanya dan kemuliaan Yesus Kristus begitu sangat sempurna. Yesus layak untuk ditinggikan. Yesus layak untuk dimuliakan. Oleh karena itu, Yesus yang berkuasa itu mau tetap terlibat dan berdaulat di tengah-tengah gereja dan kerajaannya. Dalam hal ini, ia sangat memahami yang dialami oleh gereja-gereja setelah Yesus naik ke surga. Yesus tahu persis apa yang dialami oleh gereja-gereja Tuhan. Dalam hal ini 7 gereja yang mewakili gereja-gereja di seluruh dunia hingga hari ini. Yesus tahu bahwa Yesus tetap memegang kekuasaan. Oleh karena itu muliakan Yesus, tinggikan nama Yesus. Wah, luar biasa sekali bukan isi daripada penglihatan ini. Tetapi saudara, pertanyaannya adalah kalau begitu apa peran Roh Kudus di dalam hidup orang percaya? Dari tadi kita bicara soal Yesus. Yesus layak ditinggikan. Yesus layak dihormati. Pertanyaannya apa peran Roh Kudus? Di mana Roh Kudus menguasai hidup orang percaya? Saudara, penuh Roh Kudus artinya fokus hidup orang percaya itu hanya untuk melihat, mengenal, kagum, menyembah, memuliakan Yesus. Itulah peran Roh Kudus, saudara. Roh Kudus tidak pernah berbicara untuk dirinya sendiri. Roh Kudus tidak pernah melakukan mujizat untuk dirinya sendiri. Apa yang dilakukan Roh Kudus hanya untuk Yesus.
Roh Kudus tidak pernah menyatakan kehebatan dirinya sendiri, muliakan saya, sembah saya. Tetapi Roh Kudus selalu mengajak seseorang untuk terus melihat Yesus, muliakan Yesus, apa yang Yesus perbuat. Dan Roh Kudus terlalu bicara soal Injil Yesus Kristus. Saya mengibaratkan Roh Kudus itu ibarat tour guide. Bagi saudara yang senang traveling, saudara pasti akan sangat familiar dengan kata ini, tour guide. Tour guide dia akan mengantar kita untuk memperlihatkan satu objek. Tour guide tidak pernah membuat orang-orang yang diantar untuk melihat dirinya terus. Saya sini anak keberapa, saya dari keluarga mana, terus dia cerita tentang diri. Tidak pernah. Tetapi tour guide selalu membawa orang-orang atau pengunjung itu melihat di satu objek. Lalu diceritakan dengan penuh kedetilan. Wah, ini tempat ini sangat luar biasa. Wah, ini tempat ini penuh dengan peristiwa bersejarah. Oh, tempat ini pernah dikunjungi si A, si B, ini orang-orang terkenal pernah datang ke tempat ini. Wah, tempat ini penuh dengan makna. Dan dia terus menceritakan objek daripada apa yang dia lihat dan dia bawa. Jadi jelas di sini saudara-saudara, Roh Kudus itu punya peran ketika hidup dan berkuasa di dalam kehidupan orang percaya. Dia akan membawa seorang kepada Yesus. Yohanes 16 ayat 13. Dikatakan tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ketika Roh Kudus datang, ia akan memuliakan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini dunia Allah, peran daripada Allah Tritunggal yang masing-masing punya peran yang berbeda-beda dan sangat unik sekali. Kalau Roh Kudus memuliakan Yesus, Yesus datang ke dunia berkaitan dengan misinya. Dua hal yang dia lakukan. Ia datang menebus dosa setiap kita. Dosa saudara dan saya diampuni di atas kayu salib. Yes, benar. Tetapi ada tujuan yang kedua. Dia datang memperkenalkan Bapa di dunia. Oleh sebab itu di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perhatikan, datang kepada Bapa lewat aku. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, Bapa. Dan kamu telah melihat Bapa karena kamu melihat aku. Filipus berkata, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana mungkin kau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Nah di sini saudara-saudara ketika Yesus hadir di tengah dunia, fokusnya apa? Bapa, 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 Bapa. Tunjukkan Bapa itu lewat aku tunjukkan Bapa. Bapa, aku mengerjakan pekerjaan yang diutus oleh Bapa. Semuanya kepada Bapa. Tetapi Yesus naik ke surga. Pribadi yang ketiga turun, Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun, dia fokusnya kepada Yesus, 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 Yesus. Jadi kita bisa menyimpulkan di sini. Dari mana kita bisa tahu seorang percaya itu dipenuhi oleh Roh Kudus? Atau gereja yang sejati mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tahu dari mana tanda-tandanya? Ketika gereja hari ini bicara berkenan dengan Kristus. Selalu membicarakan Kristus di dalam hidup. Selalu membicarakan Kristus di dalam programnya. Selalu membicarakan Kristus di dalam khotbah-khotbah dan firman Tuhan. Bukan bicara soal Roh Kudus, bukan bicara soal karunia-karunia yang terlalu berlebihan,
Bukan bicara soal bahasa roh, bukan bicara soal urapan Roh Kudus, roh ini dan roh itu, saudara. Tetapi yang fokusnya adalah selalu membicarakan Kristus. Menyembah Kristus, memuliakan Kristus, dan meninggikan nama Kristus. Sehingga gereja yang dikuasai oleh Roh Kudus adalah mereka yang senantiasa memberitakan Injil Kristus. Supaya mereka betul-betul melihat apa yang dilakukan Kristus selama di dunia. Kristus mencari jiwa. Kristus menerima orang-orang berdosa. Dan disitulah Roh Kudus membawa mereka untuk melihat apa yang dilakukan oleh Kristus. Memberitakan Injil Kristus kepada mereka yang masih terhilang. Mencari domba-domba yang tersesat. Dan membawa mereka, setelah mereka percaya, kemudian mereka makin dekat dengan Kristus. Dimuridkan, belajar kebenaran firman Kristus. Lalu kemudian makin dekat dengan Kristus, mereka menjadi penyembah-penyembah Kristus. Lalu setelah itu, setelah mereka bertumbuh, mereka tergerak hatinya untuk terus mencari jiwa. Lalu membawa orang-orang yang masih tersesat lagi untuk dibawa kepada Yesus Kristus. Sehingga Stephen Lawson berkata, kehidupan Kristiani adalah tentang Kristus. Mengenal Kristus, menyembah Kristus, mengikuti Kristus, menaati Kristus, melayani Kristus, menjadi seperti Kristus. Sehingga kehidupan orang percaya dan gereja yang berpusat pada Kristus, itulah gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, ternyata di dalam fokus seperti ini, saudara-saudara, ini bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Bayangkan Rasul Yohanes, gereja mula-mula pada saat itu, mereka menghadapi penganiayaan. Ini bukan seperti sekedar program yang sekedar jalan. Ayo, tetapi ada banyak kendala, ada banyak tantangan sana-sini, ada pergumulan hidup, pergumulan keluarga. Oleh karena itu kita melihat satu ayat tadi sempat saya skip, di ayat yang ke-17. Ayat 17 dikatakan, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir. Kalau tadi ilustrasinya Roh Kudus seperti tour guide. Bagian yang kedua ini, Roh Kudus, saya ilustrasikan seperti drone. Kita diajak untuk melihat. Roh Kudus seperti drone, memberitahu kita dari atas. Dia membawa kita untuk mendekat kepada Kristus sehingga bisa melihat dari awal dan sampai akhir. Kita tertutup di sini, saudara-saudara. Dan kita sulit untuk menebak masa depan. Tetapi dengan Roh Kudus yang kita miliki, yang hadir dalam hidup kita. Dia membawa kita untuk melihat dengan kacamata iman. Bahwa di akhir engkau telah menang bersama dengan Kristus. Apalagi yang kau takutkan? Bukankah sakit penyakit itu sifatnya sementara? Bukankah kesulitan ekonomi itu juga sifatnya sementara? Tetapi akulah yang awal dan yang akhir. Akulah yang akan menang bersama-sama dengan engkau. Terus kerjakan, memuridkan, memberitakan firman, memberitakan Injil Kristus. Jangan takut. Sakit penyakit Tuhan izinkan mungkin bisa mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Bukan untuk kendor di dalam pelayanan. Pergumulan hidup keluarga barangkali. Yang saudara dan saya alami barangkali Roh Kudus bisa pakai untuk bisa berbagi dengan saudara-saudara yang punya pengalaman dan pergumulan yang sama. Kebangkrutan atau masalah ekonomi yang kita alami, barangkali Roh Kudus juga bisa pakai, saudara, untuk bisa mendorong orang-orang, untuk bisa terus maju, menginspirasi mereka, untuk bisa tetap bekerja dengan giat. Dan itulah cara Roh Kudus bekerja.
Karena itu saudara-saudara, fokuslah terus kepada Yesus Kristus. Muliakan Dia, sembah Dia, layani Dia sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan begitu baik. Roh Kudus bersama dengan kami. Sehingga fokus kami, ya Tuhan, hanya untuk memuliakan Kristus. Tetapi kami sadar, jikalau mungkin selama ini fokus kami terpecah, kami terfokus dengan kendala-kendala kekhawatiran hidup, keluarga, pekerjaan, barangkali sakit penyakit, konflik rumah tangga. Tetapi hari ini Tuhan, kami belajar untuk melihat apa yang Yesus lihat. Untuk melihat apa yang Roh Kudus lihat. Yaitu memuliakan Yesus. Meninggikan nama Yesus. Berpusat pada Yesus. Kami sadar itu bukan hal yang mudah Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu beserta dengan kami. Melenyapkan ketakutan-ketakutan kami Tuhan. Bahwa itu semua yang kami alami adalah sementara. Tetapi ada kekekalan. Ada akhir daripada segala sesuatu ini. Bahwa Yesus menang. Dan kami bersama-sama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk Allah Roh Kudus yang mengungkapkan kebenaran bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.